Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Apa ini? Ini perkawinan dari adat mana? Dan kenapa harus dipegang? Dan ini fungsinya apa gitu? Oke, kita jangan berpikiran negatif dulu. Yang tahu bantu jawab, ini dari tradisi mana? Oke, kita saling menghargai adat dan tradisi setiap budaya masing-masing. Tapi ini sumpah, baru pertama kali saya lihat. Tapi gue yakin sih bukan dari Malaysia ya. Yang pasti ini bukan dari Malaysia ya. Ya kalian udah tahu sendiri. Tapi ini budaya mana sih? Budaya mana? Gue gue nggak yakin ya ada agama yang membenarkan, apalagi Muslim ya. Apalagi Muslim. Gue nggak yakin agama-agama lain pun nggak akan membenarkan adat yang semacam ini. Lagian ngapain sih pegang-pegang di depan umum? Kan bisa dalam bilik. Hah? Dalam bilik macam ini kan? Kan boleh tuh dalam bilik. Ngapain di depan umum? Hah? Aduh, tamu diberi peluang nggak nih? Nak jadi tamu juga nih. Gurau aja guys. Kita lanjut aja guys. Ini apa ini? Apa ini? Immigration serbu perkampungan haram tanpa izin pati di tengah ladang kelapa sawit. Setia Alam. Waduh, ini di Setia Alam. Nah, ini ya buat teman-teman semuanya. Kan negara Malaysia itu sekarang, kerajaan Malaysia lagi membuat satu program nih. Membuat satu program. Belum habis nih, tinggal beberapa hari kan. Membuat satu program, jadi yang kosong-kosong, yang pati nih, boleh pulang dengan bayar compound. Lagian compoundnya murah kok guys. Ngapain kalian nggak pulang? Pulang kampung. Ya Allah ya Rabbi. Ini Malaysia udah baik loh sama kita. Udah baik sama kalian. Udah baik loh. Sepatutnya kalian itu bersyukur Malaysia itu masih memberikan kesempatan kalian pulang dengan secara halal. Bersyukur seharusnya. Bukan malah nggak mau pulang. Udah dikasih kesempatan masih nggak mau pulang. Alah, nggak mau pulang lagi. Jadi masih enak-enak di negara orang haram lagi. Kalian, ini juga buat pemerintah nih. Ini buat pemerintah nih. Sebenarnya ya guys, kejadian semacam ini itu yang malu juga pemerintah guys. Kenapa gue bilang gak malu? Gini ya, warga negara sebuah negara, ada warganya yang datang ke negara orang secara haram. Apa tidak malu itu? Apalagi kena tangkap yang macam ini. Kan negara harusnya ikut malu dong. Pemerintah ikut malu dong. Ya nggak tahu kalau pemerintahnya nggak tahu malu ya. Buatlah satu program ya, buat apa pemerintah Indonesia. Buatlah satu program yang sekiranya membuat warga-warga kita itu tidak lagi datang ke negara orang itu secara haram. Buatlah satu program apa gitu yang sekiranya itu warga kita itu tidak lagi datang ke negara orang itu secara haram. Gitu. Ini pemerintah itu jangan diam aja dong. Kejadian-kejadian macam ini tuh juga mempermalukan pemerintah juga. Nggak tahu kalau pemerintahnya nggak tahu malu.
Ini mempermalukan negara juga. Jadi pemerintah jangan diam aja. Buat satu program yang sekiranya warga-warga kita itu tidak lagi datang ke negara orang secara haram. Jangan diam. Ayo, buat satu program. MBG aja yang diurusin. Orang-orang, ini orang warga negara Indonesia juga yang pati ini. Jangan dibuang. Alah, kita lanjut guys. Sebetulnya dulu nggak tahu adik-adik belajar sejarah gimana. Tapi kalau saya dulu belajar sejarah, Belanda datang ke Indonesia ingin mencari rempah-rempah. Oh ya, sama. Saya pun belajar Kayu macam itu manis, waktu sekolah. buah pala, Ya. merica, ketumbar. Kita pun waktu Ya. itu bingung. Bo, nanya sama guru SD. Ya, Belanda ke sini naik kapal kayu jauh-jauh dari Amsterdam, 3 bulan naik kapal, cuman mau cari rempah. Iya, kan? Sekarang baru kita tahu. Mereka bukan nyari rempah, nyari minyak, Bo. Ini udah di kapling-kaplingnya. Papua emas, Sulawesi nikel. Ada satu pulau namanya Pulau Emas, Swarna Dwipa. Swarna Dwipa artinya pulau emas, nama lain dari Sumatera. Dulu ketika Portugis, ada satu negara namanya Portugal. Orangnya namanya Portugis. Portugis dengan Portugal itu sama, cuman beda. Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu bukan persatuan orang tua gatal. Mereka inilah yang datang untuk mengambil cengkeh ke Tidore dan Ternate. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, antara Sulawesi dan Papua ada kerajaan kecil Tidore dan Ternate. Tanaman yang mereka cari adalah cengkeh, karena cengkeh hanya tumbuh di Tidore dan Ternate. Ketika mereka ambil bibit cengkeh mau ditanam di Eropa, musim dingin mati. Indonesia ini potensinya luar biasa. Iya, Tidak luar ada biasa. negara miskin. Yang ada adalah negara salah kelola. Ustaz sedang bicara Indonesia? Tidak, negara kita Tidak. kaya. Ya. Saya bicara tentang Konoha. Konoha guys, Konoha bukan Indonesia. Di Konoha itu guys, kaya sebenarnya guys. Ya, kaya sebenarnya. Punya semuanya. Apa sih yang Konoha nggak punya? Tapi ya itu salah kelola. Akhirnya miskin juga. Iya. Konoha bukan Indonesia. Indonesia kaya guys. Indonesia kaya. Sampai kayanya Kokori aja guys. Sampai nggak ada kerjaan. Makanya cari kesalahan Malaysia. Aduh, benar gak sih? Tolong jangan bilang sama Kokori ya. Jangan bilang guys. Kita lanjut guys. Saya buktikan Siapa kepada ini? saudara, Saya terima Siapa? pembuktiannya saudara-saudara. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, Harun Alif sebagai artis lampu merah Indonesia. saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Saya percaya sama 1 juta lapangan kerja. Jangankan 1 juta, 10 juta, 500 juta, 1000 juta, saya pun percaya. Kalau saya nggak percaya takutnya Bapak gebrak-gebrak meja. Masalahnya, gimana murid yang keracunan itu bagaimana? Masalahnya, gimana nasi 15.000 itu lauknya semangka? Itu dihasilkan dari MBG. Iya juga ya, sampai sekarang itu nggak ada kabarnya ya tentang masalah anak-anak yang keracunan. Anak-anak yang keracunan tuh sampai sekarang nggak ada tersangkanya, nggak ada tuh polisi yang nangkep orang, nggak ada tuh kan di undang-undang kita itu jelas ya, jelas. Jika ada yang keracunan tuh pasti ada tersangkanya. Kenapa? Pasti kecuali dia tuh minum racun sendiri, itu lain. Tapi kalau dikasih orang gitu-gitu, itu kayak ada undang-undangnya gitu. Harusnya ya ditangkap. Tapi nyatanya sampai sekarang itu nggak ada orang SPPG atau orang dapur MBG atau pemilik MBG atau siapapun ya yang punya MBG itu yang kena tangkap tuh nggak ada guys. Gue pengen nanya nih, seandainya ini terjadi di Malaysia, gimana guys? Apakah polisi Malaysia itu akan membiarkan seperti yang terjadi di Konoha sana? Di Konoha ya, bukan di Indonesia. Di Konoha yang terjadi macam ini tuh. Kalau di Indonesia enggak guys, enggak. Itu hari ada berapa ribu anak yang keracunan. Itu yang orang dapurnya itu ditangkap semua, ditangkap di penjara di Indonesia.
Tapi di Konoha lain guys, di Konoha tuh sampai sekarang tuh nggak ada yang ditangkap, nggak ada tuh yang dipenjara, nggak ada tuh. Ada satu penjual makanan di tepi jalan tuh, penjual makanan di tepi jalan, ya. Tiba-tiba ada budak yang beli. Ternyata makanan itu ada kayak apa? Mohon maaf, tahi apa lalat ya guys, tahi lalat ya. Ada tahi lalatnya. Budak tuh makan, sakit perut tuh, sakit perut sampai masuk klinik. Akhirnya dilaporkan ke polisi dan si penjual ini ditangkap guys, ditangkap, sekarang di penjara. Gimana kabarnya dengan orang MBG yang menimbulkan keracunan ribuan anak? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya yang udah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.